Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami minggu lalu, dan akan dijawab oleh salah satu kawan saya. Sebelum ke sana, saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 4. Dengan saya sendiri, Muhammad Ibnu Jati Rizwandi. Lalu silakan. Saya Rizky Mapatullah. Saya Muhammad Iqbal. Saya Kevin Juantin. Dan saya Muhammad Rafa. Ya, dan pertanyaan soal minggu lalu tersebut adalah apa perbedaan olah data tradisional dan komputerisasi, dan ini akan dijawab oleh Bapak Muhammad Rafa. Oke, slide. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau secara tradisional atau konvensional, kegiatan pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan oleh bagian yang terkait dengan aplikasi tersebut. Suatu aplikasi terdiri atas kumpulan program aplikasi, file data, dan prosedur yang mengerjakan suatu proses dan fungsi. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan komputer atau komputerisasi disebut dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Siklus pengolahan data pada dasarnya ada 3 tahapan, yaitu input, processing, dan output. Nah, kelompok 4 di sini ingin mempresentasikan mengenai implementasi sistem pakar di bidang otomotif untuk mendiagnosa kerusakan sepeda motor manual non-injeksi menggunakan metode certainty factor, dan akan dijelaskan oleh Bapak Kevin. Silakan Bapak Kevin. Ya, untuk sepeda motor merupakan kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping. Berdasarkan dari segi transmisinya, sepeda motor terbagi jadi 2, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Transmisi manual biasanya digunakan pada motor bebek dan motor sport. Tipe transmisi manual ini mengharuskan untuk mengatur perpindahan gear ketika ingin menambah atau mengurangi tenaga mesin motor. Sedangkan transmisi otomatis biasanya digunakan pada motor matic. Tipe transmisi otomatis ini memudahkan Anda dalam berkendara karena sistem penggerak roda yang berjalan secara otomatis atau biasa disebut dengan Continuously Variable Transmission atau CVT, akan menyebabkan perpindahan gear tanpa perlu dipicu secara manual. Seiring perkembangan teknologi di bidang otomotif, sistem bahan bakar pada sepeda motor terbagi jadi 2, yaitu sistem injeksi dan sistem karburator atau non-injeksi. Perbedaan antara sistem karburator, non-injeksi, dan injeksi adalah hanya pada proses penghisapan bensin ke ruang bakar. Pada sistem injeksi sudah menggunakan peranti elektronik seperti injektor, yang tugasnya menyemprotkan bensin ke ruang bakar. Ya, dan selanjutnya saya. Sedangkan untuk transmisi otomatis biasanya digunakan pada motor matic. Tipe transmisi otomatis ini memudahkan Anda dalam berkendara karena sistem penggerak roda yang berjalan secara otomatis atau biasa disebut dengan CVT akan menyebabkan perpindahan gear tanpa perlu dipicu secara manual. Sedangkan transmisi otomatis biasanya digunakan pada motor matic. Tipe transmisi otomatis ini memudahkan Anda dalam berkendara karena sistem penggerak roda yang berjalan secara otomatis atau biasa disebut dengan CVT akan menyebabkan perpindahan gear tanpa perlu dipicu secara manual, ya. Nah, lalu seiring maaf, agak ada kesalahan. Ya, perbedaan antara. Nah, tadi ada 2 slide yang sudah dibacakan sepertinya. Nah, lalu di sini ada desain arsitektur
di mana desain arsitektur ini menggambarkan hubungan antara elemen-elemen utama dari sistem pakar diagnosis kerusakan sepeda motor, motor manual non-injeksi yang akan dibuat. Baik, selanjutnya Bapak Muhammad Akbar Sururi. Ini adalah penjelasan dari gambaran arsitektur. Penjelasannya dari desain arsitektur sistem pakar diagnosa kerusakan sepeda motor manual non injeksi adalah sebagai apa itu? sebagai apa itu? Sebagai apa itu? Ada baca di pon itu. Aduh. Sebagai apa itu ya? Sebagai apa itu? Oke, mari kita lanjut saja. Bagian arsitektur. Yang pertama ada user, kedua ada konversi nilai, ketiga ada knowledge base, keempat yang terakhir adalah interface engine. User dalam sistem pakar ini adalah orang yang memasukkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berupa fakta-fakta gejala yang terjadi pada sepeda motor. Nilai dari jawaban tersebut nanti akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan. Konversi nilai. Proses konversi nilai merupakan proses dalam melakukan konversi jawaban dari user menjadi sebuah nilai tertentu yang nantinya akan diolah dalam proses inferensi. Knowledge base. Knowledge base ini berisi kumpulan dari fakta-fakta mengenai situasi, kondisi, atau permasalahan yang ada, dan aturan-aturan yang digunakan sebagai acuan dalam menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam sistem pakam diagnosa kerusakan sepeda motor manual non-injeksi ini, fakta dan aturan yang ada telah didesain berupa data gejala kerusakan, data kerusakan, dan data saran pengobatan terhadap penyakit kulit. Inference engine. Mesin inferensi adalah sebuah program untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada, memanipulasi dan mengarahkan rule, model, dan fakta yang disimpan dalam knowledge base untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah sistem pakar ini bisa menjadi alat bantu bagi pengendara sepeda motor untuk mengetahui kendala kerusakan yang dialami oleh sepeda motornya. Dua sistem pakar ini juga bisa menjadi alat bantu mekanik sepeda motor untuk menghindari kelupaan atau faktor lainnya saat mendiagnosa kerusakan sepeda motor. Dan ya, sekian. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.